Halo Sobat K-Film dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Ketemu kembali di channel yang akan mengupas tuntas alur film dunia. Bagi kalian yang sudah subscribe K-Film channel, saya doakan mudah-mudahan kesehatan selalu menyertai kalian semuanya. Bagi yang masih jomblo, mudah-mudahan segera dapat jodoh, dan yang masih belum mendapatkan momongan, mudah-mudahan secepatnya mempunyai momongan. Dan bagi yang masih nganggur, mudah-mudahan cepat dapat kerjaan. Dan bagi kalian yang sedang sakit, baik sakit berat ataupun ringan, semoga cepat sembuh. Dan Soldatik atau Soldier Boy adalah film berbahasa Rusia yang disutradarai oleh Victoria Vanasiutina yang rilis pada tahun 2019. Film ini didasarkan pada kisah kehidupan nyata prajurit termuda Perang Dunia II asal Rusia, yaitu yang biasa dipanggil dengan Sereza Siskin atau juga Sergei Aleskov, atau yang lebih familiar adalah Sereza Aleskov, yang lahir tahun 1936. Film ini diawali dengan seorang ibu dan dua orang putranya yang sedang berada di sungai. Saat itu wanita tua itu sedang menyuci pakaian, sedangkan anak laki-laki sulungnya sedang memancing, dan anak bungsunya yang berusia 6 tahun yaitu Sereza Siskin saat itu sedang berada di atas pohon dengan ketepel di tangannya. Tiba-tiba datang pesawat melintas di atas mereka. Sang ibu sadar bahwa itu adalah tentara musuh, yaitu tentara Jerman. Kemudian dia langsung mengajak anaknya pergi. Namun Sereza menembak pesawat itu dengan ketepelnya hingga pesawat itu pun meledak. Namun kejadian itu ternyata hanyalah mimpi. Saat terbangun, para tentara Jerman sudah ada di luar rumah Sereza. Sereza berhasil kabur, sedangkan ibunya mati ditembak oleh tentara Jerman. Sereza Siskin, bocah berani dari Rusia ini, berlari dan berjalan sendiri di tengah hutan yang gelap. Di pagi hari, dia pun sempat berpapasan dengan tentara musuh. Namun dia bersembunyi di akar pohon yang sangat besar. Meskipun ada ular anaconda kecil di dekatnya, dia tetap bertahan tidak keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah tentara musuh itu pergi, Sereza pun kembali melanjutkan perjalanannya menelusuri hutan yang rimbun dan mencekam. Sedangkan untuk bertahan hidup, dia memakan tumbuh-tumbuhan yang dia temukan di dalam hutan tersebut. Hingga akhirnya Sereza kecil pun ditemukan oleh tentara Rusia yang sedang menyisir hutan dan membawanya ke kamp tentara pertahanan Rusia. Kemudian menyerahkannya kepada komandan perang Rusia bernama Nikolai Kuznetsov yang dibintangi oleh Viktor Dobronravov. Dia kemudian memberikan pertolongan dengan memberikan makanan dan minuman kepada Sereza dan juga merawatnya. Saat itu tentara Rusia sedang berjaga-jaga. Mereka sedang berbincang-bincang di parit pertahanan. Tiba-tiba tentara Jerman menyerang mereka dengan menggunakan bom meriam. Dan sontak saja mereka langsung berlarian untuk bersiap-siap memberikan perlawanan. Sementara itu di tenda para medis, nampak Sereza sedang diobati oleh perawat cantik bernama Katya yang dibintangi oleh Daria Ursulyak untuk mengobati luka di kaki Sereza akibat terkena duri saat di hutan. Tidak lama Komandan Nikolai datang mengunjungi Sereza dan berbincang-bincang dengannya. Komandan Nikolai sangat kagum ketika Sereza kecil berbicara tentang keinginannya ikut berperang melawan tentara musuh. Seolah-olah dia bukanlah anak-anak karena semangatnya sungguh luar biasa besarnya. Sampai-sampai Sereza pun meminta Komandan Nikolai untuk menunjukkan pistolnya, dan Sereza memegangnya dan dia langsung memperagakan cara menembak kepada Komandan Nikolai. Di hari berikutnya, tentara Jerman dengan kendaraan tank bajanya merangsek maju dan menggempur benteng pertahanan dari tentara Rusia. Namun Komandan Nikolai dan pasukannya tetap bertahan dan memberikan perlawanan kepada tentara Jerman, sehingga tentara Jerman pun akhirnya mundur.
Setelah itu seperti biasa, Komandan Nikolai selalu mengunjungi perkemahan dan rumah para medis untuk mengecek tentara yang terluka ataupun mati. Dan saat itu dia bertemu dengan Sereza. Komandan Nikolai pun memberikan pistol mainan dari kayu. Namun Sereza malah menangis. Ini dikarenakan Sereza pernah meminta kepada Komandan Nikolai untuk memberikannya senjata asli, bukan senjata mainan dari kayu. Namun Komandan Nikolai berjanji akan menggantinya dengan memberikannya baju tentara perang untuk Sereza, dan Sereza pun akhirnya merasa senang. Setelah itu Sereza dipindahkan untuk tinggal bersama Komandan Nikolai, dan sesuai janji Nikolai pun sudah membuatkan baju tentara perang untuk Sereza. Dan setelah memakainya, Sereza pun merasa bergembira hingga dia keluar dan seperti menirukan burung, dia pun berlari melewati para tentara Rusia yang sedang berjaga. Namun saat bersamaan pesawat Jerman pun datang dan mengebom tempat itu. Sereza saat itu diamankan di sebuah parit. Dia melihat jelas peperangan antara tentara Jerman dan tentara Rusia, hingga banyak dari tentara Rusia yang terluka. Saat itu para perawat dan dokter sudah datang dan sedang merawat tentara Rusia yang terluka tersebut. Lalu Sereza pun membantu mereka dengan memberikan minum kepada tentara Rusia yang terluka satu persatu. Selanjutnya Sereza bertemu dengan Katya dan dia tidur di pangkuannya. Tidak lama Komandan Nikolai pun datang dan berbicara dengan Katya. Saat itu Sereza sedang berjalan, lalu dia bertemu dengan tentara yang membawa surat dari keluarga tentara yang sedang berperang di situ. Lalu Sereza mengambil alih tugas dari postman tersebut dan langsung memanggil para tentara yang sedang berjaga dan memberitahukan bahwa ada surat untuk mereka. Serentak para tentara itu langsung mengerumuni Sereza dan mengambil surat mereka satu persatu. Di lain waktu Sereza sedang membawa teropong. Dia meneropong di sekeliling dari tempat kamp tentara Rusia bertahan. Namun dia melihat ada kaki orang yang bergerak di balik tumpukan jerami. Sontak saja Sereza langsung pergi berlari dan melaporkan apa yang dia lihat kepada Sersan Andrei. Kemudian Andrei pun mengikuti Sereza untuk mengecek lokasi yang dikatakan Sereza ada orang dalam semak-semak itu. Ternyata setelah semak-semak itu didekati oleh Andrei dan tentara lainnya, benar saja di situ ada dua orang tentara Jerman yang akhirnya mereka bisa ditangkap. Pada hari berikutnya, pertempuran antara tentara Rusia dan Jerman pun pecah kembali. Saat perang berkecamuk, Sereza berada di dalam parit. Dia membawa amunisi dan menawarkan kepada tentara barangkali amunisi mereka habis. Namun saat itu, Komandan Nikolai sangat terdesak dan membutuhkan bantuan pasukan. Tapi sayang, kabel untuk alat komunikasi ternyata putus. Sedangkan kabel itu ada di tengah-tengah medan tempur yang sedang berkecamuk. Lalu salah satu tentara Rusia pergi untuk menyambungnya, namun sebelum sampai dia pun mati tertembak. Ternyata Sereza mengikuti tentara itu, dan Serezalah yang akhirnya menyambungkan kabel telepon tersebut. Setelah peperangan selesai, datanglah tentara Rusia dengan 2 ekor anjing besar yang di belakangnya terdapat tandu. Sereza kemudian mendatanginya, namun saat tentara pemilik anjing itu sedang asik berbincang-bincang dengan temannya, Sereza pun langsung menaiki tandu itu, dan kedua anjing itu pun langsung berlari dengan kencang hingga tak terkendali. Sereza berteriak dan tentara pemilik anjing itu pun langsung mengejarnya dengan menggunakan motor dan berhasil menghentikan laju lari dari kedua anjing tersebut. Kemudian Komandan Nikolai, Sereza beserta bala tentaranya berjalan untuk kembali ke kamp peperangan dengan mengendarai mobil perang. Namun di tengah perjalanan mobil mereka pun dibom oleh tentara Jerman.
dan terpaksa mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai pada pos berikutnya dengan berjalan kaki. Dan setelah sampai, Komandan Nikolai pun bertemu dengan sang jenderal perang Rusia. Saat Komandan Nikolai dan Panglima perang sedang bercakap-cakap, Sereza pun datang dengan menghormat dan berkata siap diberikan tugas. Lalu Komandan Nikolai memerintahkan untuk menghitung sisa tentara yang masih hidup kepada Sereza. Setelah tentara itu disuruh baris oleh Sereza yang didampingi oleh sersan tentara Rusia, lalu tentara itu pun dihitung, kemudian ditulis di secari kertas oleh seorang sersan dan diberikan kepada Sereza. Lalu Sereza memberikan surat itu kepada Komandan Nikolai dan sang jenderal. Sereza malah sempat berkata lucu kepada sang jenderal bahwa Komandan Nikolai ingin sekali menikahi Suster Katya. Она поженится моему папе и нашей Кате. Nikolai nampak malu, namun sang jenderal mengatakan izin telah disetujui dan Sereza pun langsung pergi. Hari berikutnya ternyata sang komandan dan sang jenderal membuat upacara pelantikan dan pengangkatan Sereza kecil dengan memberikannya lencana tentara yang sesungguhnya. Поздравляю, Сережа Шишкин. Заслужил. Служу трудовому народу. Dan dia pun menjadi tentara sungguhan, bukan tentara bayangan. Saat malam tiba, tentara Jerman menyerang dan mengebom tentara Rusia hingga Komandan Nikolai pun terluka akibat serangan itu. Dia dirawat oleh Katya dan Sereza saat itu sangat sedih. Нет. Setelah beberapa hari, akhirnya Komandan Nikolai pun sembuh. Film ini diakhiri dengan Komandan Nikolai, Sereza, Katya, dan bala tentara Rusia berjalan untuk pergi meninggalkan medan perang yang sudah dianggap tak mungkin lagi dipertahankan tersebut. Dan film ini pun selesai. Oke teman-teman, K-Film dimanapun kalian berada, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa bagi kalian yang belum support channel saya, silahkan klik subscribe, klik notifikasi lonceng, komen yang mantap, dan bila video ini bagus dan bermanfaat silahkan bagikan video ini ke teman sobat K-Film channel yang lainnya. Oke, terima kasih.